Di antara beberapa game Macross yang pernah saya mainkan dari versi NES, PS1 sampai arcade, menurut saya inilah seri terbaik game Super Space Fortress Macross. Untuk kemudahan dalam video ini saya akan menyebutnya sebagai Macross Ding Dong saja. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Macross Ding Dong pertama untuk arcade. Serial Macross atau yang diimiriki bernama Robotech ini sempat tayang di stasiun TV Indosiar pada sore hari. Saya lupa tepatnya tahun berapa, pokoknya waktu itu saya masih bocah ingusan. Dan berkat serial TV-nya yang keren ini, maka saat nonton dulu saya cuma fokus pada aksi pertempurannya. Jadi ketika melihat ada mesin dingdong Macross di tempat langganan, hal ini menjadikannya ramai dimainkan para bocil ingusan termasuk saya. Bahkan kadang kita harus sampai ngantri saat di hari Minggu. Game Macross Ding Dong pertama ini diproduksi oleh NMK dan dipublikasikan oleh Banpresto. Ini kalau di tempat saya diplesetkan menjadi Bandeng Presto. Game yang dirilis pada tahun 1992 ini menggunakan basis dari serial Macross yang rilis pada tahun 1984. Iya, serial anime yang tayang di Indosiar sore hari pada waktu itu. NMK ini adalah developer yang juga membuat game shooter keren seperti P47 dan Task Force Harrier. Jika kamu belum pernah main, saya sarankan cobalah mainkan juga dua game keren itu. Game Ding Dong Macross pertama ini sayangnya tak pernah mendapatkan portingan ke konsol manapun. Kemungkinan hal ini terkait faktor lisensi yang memang lebih terbatas dan sudah habis. Meskipun pada Desember 2024 kemarin, akhirnya game ini mendapatkan portingan untuk konsol Nintendo Switch dan juga PS4. Dan ini pula alasan saya bikin review gamenya ini. Kemudian game Macross Ding Dong pertama ini mendapatkan dua sequel yang menurut saya memiliki kualitas di bawah seri pertamanya ini. Dua sequel tersebut adalah Macross 2 yang rilis pada tahun 1993 dan Macross Plus yang rilis pada tahun 1996. Secara visual, game Macross Ding Dong ini amat sangat luar biasa, baik sesuai standar game pixel tahun 90-an maupun tahun 2024. Hal ini berkat desain dan warna yang sangat detail, baik pada setiap unit yang ada, efek ledakan maupun desain areanya, terutama di stage awal yang mengambil setting perkotaan di dalam Macross-nya itu. Dan hal yang paling unik dari game Macross Ding Dong ini dari game shot 'em up yang lain kebanyakan adalah adanya cutscene animasi pada setiap awal levelnya. Cutscene-nya ini memiliki kualitas visual yang setara dengan kualitas animasi pada serial TV-nya. Sedangkan untuk musik dan audionya juga sama kerennya, terutama musiknya yang sangat pas memberikan vibe yang sama dengan serial TV-nya yang dulu. Yang intinya presentasi game Super Space Fortress Macross ini amat sangat luar biasa, bahkan sampai sekarang. Secara gameplay, game Macross Ding Dong ini menggunakan formula dasar yang nggak jauh berbeda dengan game-game shot 'em up pada umumnya, di mana kita akan bergerak maju sambil menembak dan menghindari beragam musuh yang akan datang. Pada game Macross Ding Dong ini kita bisa melakukan power up layaknya game-game sejenis, di mana terdapat 4 macam senjata yang bisa kita pilih. Tentu saja kita butuh mendapatkan setidaknya 3 kali power up untuk mendapatkan performa senjata yang maksimal. Nah, keempat macam power up tersebut adalah F atau Fighter. Pada senjata model ini, Far Cry kita akan menjadi mode pesawat yang memiliki tembakan menyebar secara statis. Kemudian ada G atau Gearwalk, yang pada mode ini tembakan akan bergerak lurus ke arah depan dan nggak akan menyebar. Pada dingdongan di tempat saya dulu, Gearwalk adalah yang terfavorit karena damage yang besar dan bisa menembus deretan musuh yang berdiri berjajar. Kemudian ada B atau Batroid, pada mode ini kita akan menembakkan roket yang akan memburu setiap unit musuh secara otomatis. Sedangkan yang terakhir adalah A atau Armor Valkyrie. Pada mode ini Valkyrie kita akan mendapatkan armor tambahan dan senjata yang berupa roket lurus ke depan dan roket yang akan memburu setiap musuh secara otomatis. Ini semacam kombinasi senjata Gearwalk dan Batroid, cuma agak berbeda. Dan kelebihan lain mode armor ini adalah saat terkena serangan kita nggak akan langsung modir, tapi kita akan berubah menjadi mode Batroid, yang artinya butuh serangan 2 kali untuk membuat kita tewas. Ada satu hal unik soal gameplay Macross Ding Dong daripada game sejenis, yaitu jika biasanya pada game-game sejenis, rata-rata jumlah bom yang kita temukan pada setiap stage-nya itu jumlahnya terbatas. Tapi pada Macross Ding Dong ini kita dapat dikatakan jumlah bom yang bisa kita dapatkan di setiap stage-nya itu sangat melimpah ruah. Bom sangat mudah untuk didapatkan. Dan hal itu juga yang membuat tingkat kesulitan game Macross Ding Dong ini nggak sesulit game-game bergenre serupa.
nggak sesulit ini bukan berarti mudah loh ya. Dan saya sendiri pun dulu lumayan bisa, 1 koin sampai ke level terakhir, walaupun untuk menang atau enggak itu urusan belakangan. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Untuk segi cerita, jujur saja saya nggak terlalu ingat cerita pada serial TV-nya yang tayang di Indosiar pada waktu itu. Jadi saya ragu apakah cerita pada gamenya ini juga sama persis seperti pada seri TV-nya. Yang pasti game diawali dengan serangan bangsa Zentradi ke Macross, yaitu sebuah kapal induk raksasa yang berisikan kota dan penduduk di dalamnya. Kemudian game akan berawal dari menyelamatkan kota di dalam Macross dari pasukan Zentradi tadi, sampai kita melakukan serangan balasan ke unit kapal induk bangsa Zentradi tadi. Dan menariknya, ini pun yang baru saya sadari, kita butuh menamatkan gamenya 2 kali untuk mendapatkan true ending. Dengan playthrough kedua, seperti biasa, terasa lebih sulit dari playthrough yang pertama, dan musuh memiliki beberapa pattern tambahan. Jadi sedikit mengingatkan saya pada game Ghosts and Goblins yang butuh ditamatkan 2 kali untuk mengetahui ending yang sebenarnya. Bagi saya pribadi, game Super Space Fortress Macross Ding Dong ini adalah salah satu game shot 'em up arcade terbaik yang pernah saya mainkan, baik dari segi gameplay maupun presentasi yang memiliki kualitas istimewa, termasuk cutscene-nya itu yang mirip banget dengan kualitas serial animenya di TV. Tapi yang cukup disayangkan ya cuma satu, yaitu kualitas kedua sequel game Ding Dongnya yang menurut saya masih jauh di bawah kualitas game pertamanya ini. Apakah kamu pernah memainkan game keren ini? Yuk cerita di komentar.